Baik, kita mulai aja ya. Sudah pada hadir kah? Oke, sebelum kita bahas ya materi yang kedua tentang memahami kondisi keuangan perusahaan, kita review dulu materi yang lalu ya tentang konsep manajemen keuangan. Kemarin sudah diberikan tugas untuk menjelaskan konsep-konsep yang sudah diajarkan. Silakan tuliskan NIM dan nama ya, bagi yang mau menjawab agar mendapatkan poin. Silakan yang pertama, manajemen keuangan. Ada yang mau? Tuliskan dulu nama, NIM sama nama di kolom chat ya. Calvin, silakan. Ya Pak, konsep manajemen ialah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Oke, lanjut nomor 2, silakan. Fadila, silakan. Penjelasan tentang fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan itu terdiri ada 5. Yang pertama ada planning. Planning yaitu meliputi perhitungan laba rugi, mengatur uang kas, dan merencanakan arus kas. Poin yang kedua ada budgeting, yaitu kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini dilakukan seminimal mungkin dan semaksimal mungkin anggaran yang ada. Poin ketiga ada controlling, yaitu melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar bertahan. Poin keempat ada auditing, yaitu proses pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghadiri terjadinya penyelewengan. Untuk poin yang kelima, ada reporting adalah melaporkan keuangan perusahaan yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Berikutnya, silakan. Yang ketiga, Adinda. Baik, Pak. Pasar keuangan atau financial market adalah menunjukkan pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran supply atau pihak yang mengalami kelebihan dana. Oke, lanjut berikutnya. Nadif. Baik, Pak. Untuk money market adalah tempat di mana instrumen finansial dengan likuiditas yang tinggi dan jangka waktu jatuh tempo yang relatif singkat diperdagangkan. Oke, lanjut.
Baik Bapak, untuk capital market, pasarnya disebut pasar modal atau dana jangka panjang. Contohnya saham biasa, saham istimewa untuk jangka panjang, dan juga leasing. Capital market merupakan tempat untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Jadi, capital market adalah pasar yang memperdagangkan kredit jangka panjang. Sebentar, Siti kayaknya kamu belum tulis di chat deh. Udah Bapak. Maaf Bapak, saya pikir Bapak kesawa. Oh, ya udah nggak apa-apa. Mohon maaf Bapak. Oke, apa lagi nih? Ya, masih ada ya. Silakan lanjut. Sukma, silakan. Bapak. Sebentar. Jadi sistemnya gini ya. Saya sebut dulu namanya, baru kalian jawab. Jadi setelah selesai, saya bikin garis dulu, baru kalian tulis NIM sama nama lagi gitu. Jadi untuk setiap soal seperti itu, ya. Jadi udah beres, ada yang jawab, terus saya bikin garis, kalian rebutan lagi, kemudian saya panggil lagi namanya, kemudian jawab lagi, begitu seterusnya. Nah, untuk berikutnya, sekarang Aktiva ya, finansial. Silakan, Sukma. Aktiva finansial adalah selembar kertas yang memiliki nilai pasar karena memiliki hak untuk memperoleh penghasilan, contohnya saham dan obligasi. Ya, lanjut, Aktiva real. Siapa? Revina, silakan. Real merupakan selembar kertas yang menunjukkan kepemilikan kita terhadap sesuatu yang nyata. Contohnya ada tanah, mesin, persediaan, barang dagang, paten, dan lain-lain. Dan aktif real diharapkan mendapatkan dana yang lebih besar. Lanjut, Ali. Yang keputusan investasi apa ya? Ya. Jadi keputusan investasi merupakan tindakan manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Ya, bagi yang udah boleh ya lagi, jadi terus-terusan hari ini dapat 10 poin, bagus gitu ya. Jadi yang udah boleh buat mencoba menjawab lagi ya. Lanjut keputusan pendanaan. Muhammad Fikri. Keputusan pendanaan kan Pak? Ya. Keputusan pendanaan itu adalah keputusan dalam komposisi bauran pendanaan. Lanjut, kebijakan dividen. Dian. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang. Oke. Terakhir, Siti Salwa. Nilai perusahaan semakin besar atau tinggi, itu pun semakin tinggi. Nilai perusahaan terlihat dari seberapa banyak asetnya. Nilai perusahaan tidak sama dengan laba per saham. Yang pertama memutuskan atau memusatkan pada saat ini. Mohon maaf Bapak, nilai perusahaan juga mencerminkan berapa harga yang mampu dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan yang biasanya diukur oleh price to book value ratio. Oke. Nah, itu untuk materi di pertemuan lalu ya. Ada yang mau bertanya dulu untuk materi sebelumnya? Sebelum kita lanjut ke materi yang baru? Ada yang perlu dibahas?
Lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke materi yang berikutnya ya, tentang memahami kondisi keuangan perusahaan. Oke, untuk ya, untuk sekarang sistemnya saya yang bertanya ya, kalian yang menjawab ya. Pertanyaan pertama ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Jadi untuk Calvin dulu. Pertanyaan pertama untuk Calvin, apa judul materi kita pada pertemuan kedua? Iya, Pak. Silakan. Judul materi pertama ya, Pak? Materi sekarang. Pertemuan 1 bukan, Pak? Materi Oh, sekarang. materi sekarang. Memahami konsep laporan keuangan, Pak. Salah jawabannya. Dea Aviana jawabannya. Nggak ada. Wisnu. Ada, Pak, ada. Ya, silakan. Memahami kondisi keuangan perusahaan. Ya, tuh. Seperti biasa ya, kalau sekarang yang tidak bisa menjawab dianggap tidak hadir ya. Kalau pertemuan yang lalu yang tidak bertanya yang tidak hadir. Pertanyaan berikutnya ya untuk Wisnu. Kondisi keuangan itu dibagi menjadi berapa? Ada Wisnu? Belum ada. Mel Christoph? Wisnu ada, Pak. Silakan jawabannya. Oke, lama. Mel Christoph, silakan. Nggak ada. Ion Dison? Tidak ada. Mary? Iya, Pak. Berapa? Dibagi menjadi 2. 2 ya, betul. Lanjut, Novi. Ya, Pak, hadir. Apa aja? Ada keuangan sehat dan keuangan tidak sehat. Keuangan sehat kriterianya. Jawabnya sesuai. Oh ya, Pak. Sip, makasih, Novi. Lanjut. Ya, Pak. Untuk yang sehat, apa kriterianya, Amelia? Kalau yang sehat itu ada 4, Pak. 1, pendapatan naik. 2, profitabilitas meningkat. 3, jumlah pengeluaran seimbang. Dan 4, tidak banyak utang atau kewajiban. Oke. Berikutnya, apa tujuan dari atau apa fungsi dari analisis keuangan? Jenny, silakan. Kenapa sebentar?
Fadia, Ya, Bapak. silakan. Untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode Nggak lengkap apa? Tadi ulangi. Jangan dulu di mute ya sebelumnya. Jawabannya apa? untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Belum tepat ya. Anandita, Hadir. jawabannya. Analisis laporan keuangan berguna untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang atau mengidentifikasi masalah, mengatasi masalah, membuat rencana yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, sebagai titik tolak bagi tindakan perencanaan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian di masa yang akan datang. Atau tindakan yang tepat dalam hal keuangan adalah tindakan yang menjadikan kita saat melakukan pengelolaan keuangan akan menghasilkan yang efektif. Oke. Berikutnya. Apa yang dimaksud? Jangan nih. Pertanyaannya, ada berapa? Ada berapa laporan keuangan pokok? Aryani. Hanifah. Pak, ada 5. Silakan Aryani. Ada 2, bukan Pak? Salah. Hanifah. Ada 5, Pak. Hanifah, silakan. Ada 2, Bapak. Salah. Adinda. Adinda. Nggak ada. Nadif. Ada 3, Pak. Ya, betul. Aurel. Iya, Pak. Ada apa aja 3 itu? Sebentar. Ya. Ada laporan laba rugi. Ada laporan saldo laba. Ada laporan posisi keuangan. Ya. Dela. Ya, Pak. Apa isi dari laporan laba rugi? Laba rugi itu berisi tentang pendapatan dari penjualan. Nanti menghasilkan laba rugi itu tuh isinya ada penjualan, terus dikurangi sama beban pokok penjualan, dikurangi beban-beban yang berisi dari beban operasional, administrasi, terus dikurangi beban lain-lain, ditambah sama pendapatan lain-lain. Oke. Muhammad Fikri. Iya, Bapak. Ada berapa bentuk laporan laba rugi? Ada 2. Ya, Fajar. Apa aja laporan format laporan laba rugi? Single step form sama multiple step form. Oke. Maula. Apa bedanya single step form sama multiple step form? Kalau single statement tuh total bebannya langsung lebih singkat. Kalau multi itu lebih banyak, Pak.
Apanya yang banyak? Saldonya. Oke. Keputusan laba ruginya, Pak. Fajri. Hadir, Pak. Kalau kita punya usaha, pada saat kita menggunakan laporan laba rugi yang single dan multiple, apakah hasilnya akan sama atau beda? Beda, Pak. Ya, salah. Siti. Ada Fadila. Sama Bapak. Kamu siapa? Fadila ya? Ya, betul ya. Iya, Pak. Pasti sama ya kan, yang beda itu formnya aja, formatnya aja. Lanjut ke Rinaldi. Hadir, Pak. Apa isi dari return earning statement? Apa perubahan perkiraan laba yang ini apa terjadi? Maksudnya gimana? Jadi saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dikurangi dividen dan jadilah saldo akhir periode. Oke. Siva. Hadir, Pak. Apa isi dari balance sheet? Isi dari balance sheet itu aset sama equity, terus liabilitas, Pak. Oke. Ali. Ya, Pak. Apa bahasa lain dari balance sheet dan laporan posisi keuangan? Bahasa IFRS-nya apa? Davis. Ya, Pak. Silakan. Belum. Priscila. Maaf, Pak, pertanyaannya apa ya? Lewat. Sukma. Neraca bukan, Pak? Bukan, itu jadul malah. Catherine. Ada Catherine? Hadir, Pak. Silakan. Ya, Pipin. Iya, Bapak. Silakan. Laporan posisi keuangan, Pak. Bukan. Jawabannya yang benar itu statement of financial position ya. Oke. Ngomong gitu deg-degan sih. Kita lanjut ke Yosef. Pertanyaannya, ada berapa bentuk dari statement of financial position? Ada 2, Pak. Ya. Dian. Iya, Bapak. Ada apa aja itu 2? Bentuk perkiraan sama bentuk laporan. Oke. Anggita. Anggia ya. Anggia, kalau kita pakai account form, itu bakalan beda nggak sama report form? Hasilnya. Kalau pakai apa? Pakai report sama account bakalan beda nggak hasilnya?
Beda. Ya, salah ya. Andika. Sama, Pak. Sama ya. Kita lanjut ya. Pakai hitungan sekarang biar lebih greget ya. Nah, ini contoh atau ini apa ya? Contoh yang mana nih? Atau mana sih, tar? Saya lihat dulu daftar nilainya. Terakhir itu siapa ya? Andika ya. Vicky. Ini contoh apa nih? Account form atau report form? Report form, Pak. Hah? Apa tadi jawabannya? Report form, Pak. Ya, betul. Report form ya. Terus berikutnya. Revina. Ada Revina? Enggak ada ya. Lanjut ke Agung. Hadir, Pak. Udah dibuat belum? Baru sebagian sih, Pak. Yang udah apa? Income statement atau balance sheet? Baru laba, Pak. Oke. Nanti kita coba yang laba rugi dulu ya. Nah. Laba rugi dulu ya. Berapa sales-nya? Yang 2014 400, Pak. Oke, kita bikin yang 2014 dulu ya. Nanti yang 2015-nya tinggal disesuaikan. Berapa, Agung? 400. 400 apa? 1000, Pak. 400.000 ya. Terus untuk dapat gross profit dikurangi apa? Penjualan dikurangi COGS. COGS. COGS-nya berapa? 316.000. 316.000. Jadi berapa gross profit-nya? 84.000. Ya, betul. Devi. Berikutnya, setelah dapat gross profit, kita ngitung earning before income tax ya. Apa yang kita masukkan setelah ini, Devi? Ada Devi? Setelah dapat gross profit, ngapain Devi? Wah, hilang ya Devi. Oke. Ke atas. Expense, Pak.
Apa? Expense. Expense. Ada apa aja expense-nya? Oke, Devi belum ya. Salman ada? Belum. Calvin? Ya, Pak. Apa aja expense-nya? Expense. Oke, belum berarti ya. Wisnu? Belum, Pak. Wisnu nggak ada ya, udah 2 kali kita panggil, nggak ada. Mel Kristo? Katanya ini pas ya, putus-putus, Pak. Wisnu. Tahu dari mana? Itu Wisnu nge-WA saya, nge-WA, Pak. Oh, berarti kamu dosennya dong ya? Bukan ke saya. Agak salah juga ya. Unik ya. Lanjut, Mel Kristo. Nggak ada juga Mel Kristo. Kita masuk ke Yondison. Ada Yondison? Nggak ada juga. Jenny. Ya, Pak. Silakan. Ada apa aja expense-nya? Ada sales expense, general admin expense, sama other expense. Bentar. Apa aja? Apa aja? Kalau sales expense ada sales expense Berapa sama itu? expense. Sales and service expense berapa? Bapak, saya ngitungnya pakai yang tahun 2015. Iya, tinggal dilihat kan 2014 sales and service expense-nya berapa? Bener nggak? Iya, Pak. Jadi berapa sales and service expense-nya? 20.000. 20.000. Terus apa lagi? Advertising expense. Apa? Advertising expense. Ya, advertising expense berapa? 10.200. 10.200. Oke. Lanjut oleh Fadia. Iya, Bapak. Apa lagi selain advertising expense? Depreciation expense. Oke, karena kita pakai multiple step itu belum masuk. Ada lagi selain itu? Utilities expense. Utilities expense berapa? Mana Fadia hilang? 600, Bapak. 600. Terus apa lagi? Fadia. General and admin salaries expense. Berapa? 19.000, Bapak. 19.000. Oke, lanjut oleh Aryani. Ya, Pak. Silakan. Rent expense, Pak. Apa? Rent expense. Rent expense nanti. Insurance expense. Insurance expense nanti. Bad
Ya, BD berapa? Debit expense. Berapa BD? Hmm? 1.000 bukan Pak. 1.000. Hanifa, Iya, Pak. kita cari EBITDA. Caranya gross profit ya dikurangi total expense yang ini. Berapa hasilnya? Hanif, Pak? Bentar. 84.000 dikurangi expense yang ada 6 ini. Berapa? $33.200. Oke, lanjut ke Aurel. Ya, Pak. Apalagi expense yang belum masuk? Rent expense. Rent expense berapa? 4.300. 4.300. Oke, Fajri. Iya, Pak. Apalagi yang belum? Insurance expense. Insurance berapa? 360. 360. Siti Salwa. Apalagi yang belum masuk? Satu lagi. Nggak ada Siti Salwa. Ali? Ya, Pak. Apalagi yang belum? Satu lagi. Yang termasuk ke dalam Ini beban bunga. Interest expense. rent expense, terus insurance expense, satu lagi apa yang belum masuk? Interest bukan Pak, interest expense. Interest expense belum? Ya ada. Ya belum. Kita masuk ke depresiasi dulu. Berapa depresiasi expense? Depresiasi 6.700. 6.700. Oke, lanjut ke devis. Ya, Pak. Berapa EBIT? EBIT itu dapatnya dari EBITDA dikurangi sama expense yang 3 ini. Berapa hasilnya? Pak. Ayo cepat. 1.900. Berapa? 1.900. Salah. Friskila. 840. Hah? Berapa? 840. Ya. Lanjut ke Priscila.
Ada Priscilla? Ya, Pak. Ada Iya, Pak. pendapatan lain-lain yang belum masuk, apa tuh? Belakangnya revenue biasa. Interest revenue Ya, berapa? 800. Oke, terus sekarang yang expand lagi yang terakhir, Sukma. Ya, Pak. Apa yang belum? Interestnya lagi, expense-nya. Interest expense Berapa? 1.700. Berapa? 1.700. Ya, Catherine, satu lagi. Expand-nya yang belum. Ada, Catherine? Tax revenue expense, Pak. Berapa? 3.440. Berapa? 3.440. Lah, kok beda? Apa tadi? Tax property expense kan? Tax revenue expense. Oh, belum. 300. Belum itu. Satu lagi. 3.400. Oh, Sebelum tax itu. property expense. Ya, properti dulu. Properti berapa? 2.000. 2.000. 2.000. Itu mah liability sekali. Yang expand. Tax property expense. Berapa? Tax property 5.300. 5.300. Pipin. Iya, Bapak. Kita nyari EBT. Kalau EBT, in EBIT ditambah interest revenue dikurangi expense. Jadi berapa EBT-nya? Berapa? 16.140, Bapak. 16.000 salah ya, 15.640. Terus terakhir Muhammad Khalil. Ya, Pak. Ada satu lagi yang expense yang belum dimasukin. Apa itu? Mana Khalil? Iya, Pak. Berapa? Interest expense, Pak. Interest expense bukan ya. Tax revenue expense. Berapa tax revenue expense? $800, Pak. Bukan. Tax revenue expense. Oh, 3.440. Oke, terus Anggia. Mana Anggia? Nggak ada. Revina. Silakan. Net income. Nah, hitung EBT dikurangi sama tax revenue expense.
Berapa hasilnya, Revina? $12.200. 12.200. Ya, betul ya. Nah, ini untuk yang tahun 2014 ya. Ada 2 orang lagi yang belum masuk ke ini. Devi. Iya, Pak. Kalau 2015 salesnya berapa? Berapa? $1.800, Pak. Ya. Ke Salman nggak ada ya? Calvin? COGS. Ya, Pak. COGS-nya berapa 2015? COGS-nya berapa ya? Pak. 84.000 tambah COGS yang di tahun 2015 ya, Pak. Ya ampun. Ya, betul ya, segitulah. 415.000 ya. Nanti dilihat lagi. Oke, itu materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nih kita udah mau menyelesaikan laporan laba rugi ya untuk tahun 2014. Nanti kalian bikin yang tahun 2015-nya. Dan setelah itu baru bikin neracanya ya. Atau laporan laba rugi laporan posisi keuangannya dalam bentuk report form. Gitu ya. Jadi kalian tinggal nanti menentukan mana yang termasuk ke dalam aset, liability sama equity. Tapi saya udah masukin juga di materi ya. Oke. Nah, setelah itu kalian menghitung financial ratio analysis. Ya. Setelah itu udah selesai tugasnya sampai situ aja. Oke, karena waktunya udah lebih 3 menit, maaf sebelumnya karena terlambat selesainya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.